itu yang teriak-teriak kecurangan jadi petugas KPPS aja tuh ya, yang teriak-teriak kecurangan. Lo sama aja tidak menghargai kinerja mereka gitu ya. Hola netizen yang tercinta. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dari hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 unggul telak dibanding dua pesaingnya. Sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil quick count dengan menunjukkan Prabowo Gibran unggul telak. Namun isu kecurangan terkait Pilpres 2024 hingga kini masih ramai jadi sorotan publik, terutama beragam pernyataan negatif dari kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Hanya saja viral kembali di media sosial terkait pernyataan Mahfud MD pada tahun 2014 lalu yang pernah membahas tentang kondisi serupa. Dalam video yang beredar pada tahun 2014 lalu, Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan yang cukup menohok terkait dengan hasil pemilu. Menurutnya kala itu KPU selalu dianggap tidak benar di mata orang yang kalah. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Nanti yang akan Anda hadapi sesudah pemilu, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai 2 hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilu itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah, dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Apakah kalau ada yang curang begitu pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal manakala kecurangan itu signifikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih aja ya rame tentang kecurangan yang dituduhkan kepada pihak KPPS dan KPU. Pokoknya nggak ada benernya aja di mata orang yang kalah untuk KPU ini. Apalagi kami sebagai anggota KPPS ya banyak merasa difitnah gitu, dianggap curang, dianggap tidak jurdil dan lain sebagainya. Padahal nih ya, saya mau kasih paham, kita itu nggak tidur seharian, harus menghitung 5 kotak suara. Satu kotak suara itu membutuhkan 1,5 jam sampai 2 jam untuk menghitungnya, membukanya, ngecek sah atau tidaknya. Itu semua disaksikan oleh saksi, pengawas, warga juga boleh ikut menyaksikan. Kalau misalnya setelah penghitungan suara selesai, itu tuh si C1 hasil planonya harus dilengkapi. Nah di situ karena kelelahan, ngantuk, kan kita juga manusia ya, punya rasa lelah, punya jadi nggak fokus, nggak konsen, ya wajar-wajar aja kalau rentan kesalahan. Makanya sampai detik ini nih, sampai dengan hari ini, kami nih dari TPS saya masih menunggu dari pihak KPU untuk memanggil kami. Takutnya ada revisian. Mereka itu sedang mengecek ulang apakah TPS ini sudah tidak ada yang harus direvisi atau masih harus direvisi. Tapi pada dasarnya untuk penghitungan manualnya sudah benar, sudah tidak ada yang salah. Hanya saja C hasil plano ini kan harus dimasukkan ke aplikasi Sirekap itu, dan banyak yang terbaca oleh aplikasinya salah karena huruf-hurufnya yang memang ada ketentuannya. Misalnya angka 4, kalau bisa seperti kursi terbalik supaya terbaca angka 4 bukan angka 7 atau jadi angka 1. Nah, hal-hal seperti ini mohon untuk bersabar. Jangan sampai jadi teriak-teriak, demo, merasa dicurangi dan lain sebagainya. Ini belum ada hasil akhirnya. Kalau untuk hasil quick count itu diambil dari sampling 3.000 TPS di seluruh Indonesia. Jadi bukan dari seluruh TPS. Diambil nih samplingnya di TPS ini berapa. Di TPS ini mereka menghitungnya secara manual. Jadi tolonglah kita itu
harus bijak menerima kekalahan, jangan euforia juga untuk menerima kemenangan, apalagi sampai menghujat, merendahkan, menghina, mengeluarkan kata-kata tidak baik terhadap petugas-petugas yang menjadi garda depan dalam pelaksanaan pemilu ini. Gak mudah loh. Bener-bener kita itu kurang istirahat. Sampai saya kemarin pun demam 2 hari karena tidak tidur, masuk angin, terus ya namanya juga manusia lah, manusiawi kan kalau sakit. Gak salah juga kalau jadi banyak orang yang meninggal karena kelelahan. Jadi tolong dihargai pekerjaan kami. Mungkin kalau orang yang di kota itu mudah datang ke TPS atau si pihak KPU mendistribusikan kotak suara, surat suara itu mudah. Coba lihat dong yang di daerah-daerah sampai harus melewati lembah, sungai, hutan. Jadi tolonglah kita itu harus bersabar karena ini masih 35 hari ke depan, kita masih ditunggu revisiannya juga. Coba ya kalau misalnya Anda mau tahu nanti 5 tahun ke depan jadi anggota KPPS deh. Saya ingin menyuarakan suara dari teman-teman kita yang bertugas sebagai anggota KPPS. Curang, endasmu. Dikira gampang apa malsuin hasil? Selisih 1 DPD aja, pusingnya bukan main. Belum lagi surat suara disegel, dibelangku, salah dikit, ulang lagi. Ngecek dari awal. Petugas KPPS masih pada pusing noh. Orang kerja taruhannya nyawa, malah diragukan hasilnya. Kalah? Ya kalah aja kali. Silahkan persiapkan berkas, kumpulkan bukti, gugat di MK kalau nggak puas sama hasilnya. Katanya orang cerdas. Kalah kok langsung nuding curang. Curang. Bapak-bapak yang terhormat yang ada di belakang para calon-calon yang kalah dan para pendukung calon-calon yang kalah, tolong kalian lihat perjuangan sahabat-sahabat kita, petugas KPPS. Dia mempertaruhkan nyawa loh. Ada yang meninggal. Mereka tidak tidur 24 jam lebih. Untuk apa? Ya untuk menghitung suara itu dengan benar, dengan jelas. Apa kalian tidak kasihan, hah? Tidak kasihan. Kalau bapak para pejabat-pejabat itu menuduh curang-curang, ini petugas KPPS ini juga rakyat loh Pak. Hargai kerja keras mereka. Mereka jujur. Kalau mereka nggak jujur, kalau mereka memanipulasi, apa keuntungan bagi mereka? Hah? Pak, tolong hargai para anggota KPPS. Hormati hasilnya. Ya, mereka sudah bertugas dengan baik sebagai anggota KPPS. Untuk para petugas KPPS, salam hormat saya. Semangat perjuangan kalian tidak sia-sia. Itu yang teriak-teriak kecurangan suruh jadi petugas TPS aja, jadi petugas KPPS aja tuh. Ya yang teriak-teriak kecurangan, lo sama aja tidak menghargai kinerja mereka gitu ya. Maksud gue kan mungkin nanti bakal ada pengulangan pemilihan ulang, tapi nggak di seluruh TPS di Indonesia ya, cuman beberapa doang, kayaknya Papua sama mana gitu. Terus kalau lo yang masih teriak-teriak kecurangan, ya buat lo udahlah gitu, lo nggak kasihan lo sama petugas KPPS dari pagi sampai ketemu pagi lagi belum istirahat, kasihan lo mah teriak curang-curang mulu lo rasain aja jadi petugas TPS no. Kesian gue ngeliat story teman-teman gue pada jadi petugas TPS tuh. Subuh-subuh belum pada balik. Ya Allah, semangat ya guys, petugas KPPS, kalian luar biasa. Lur, pilihan presiden tahun 2029 paslon 1 karo paslon 3 wis ojo le nyalon maneh. Opo ngamukan, ora percoyoan. Jare sing akeh kecurangan, duwemu. Waduh, ono ibu-ibu lek ngomong teng petentengan otote gulune sampe sak jempolan ngono. Mbok ya sing legowo apa rambu blas. Lek kalah ya wis kalah. Lek menang ya tetep gemoy. Jujur gue kecewa sih sama paslon 1 sama paslon 3. Kita nunjukin yang masuk tuh udah 72% dan Pak Prabowo tuh udah unggul banget 58%. Tapi dari kedua paslon ini nggak ada atau belum yang memberikan selamat ke pasangan 02. Maksud gue di sini tuh agak aneh.
Paslon 1 itu Pak Anies at least tuh percaya 2 kali quick count. Waktu beliau jadi gubernur DKI putaran pertama kan dia masuk ke putaran kedua, sama yang pas beliau menang ngalahin Ahok. Waktu itu pas putaran kedua juga Pak Ahok juga langsung kasih selamat kan pas quick count juga. Walaupun nanti Pak Ahok juga ngomongnya selamat sudah menjadi pemenang atas quick count kayak gitu. Terus juga masalah paslon 3 ini, Pak Mahfud sendiri udah bilang di tahun lalu, dia bilang catat ya nanti 2024 1 hari setelah pemilu nanti pasti ada yang teriak-teriak curang. Dia nggak ingetin capresnya ini. Kan lucu kalau misalkan quick count pilpres nggak percaya tapi quick count buat parlemen percaya. Maksud gue gini loh, bukan yang mendahului KPU gitu di real count ya. Cuman kalau udah 70% suara masuk tuh udah susah cok. Terus kemudian lu mau sampai berapa lama lagi bikin nih masyarakat yang di bawah ini terpecah. Nah, gue harap suara-suara masyarakat yang demo tuh betulan demo ya, bukan bayaran. Cuman kan kalau kayak gini yang jadi korban kan masyarakat lagi. Udahlah menurut gue paslon 1, paslon 3 udahlah cepet-cepet kasih selamat aja, kasih closure gitu loh buat pemilu ini, udah selesai, jangan dibuat panjang-panjang lagi ya.